Iblis, Dajjal, Syaitan, Jin. Iblis adalah satu sosok yang mana dia berasal dari golongan jin. Iblis disebut 11 kali dalam Al-Quran. Satu sosok yang terkutuk, telah membangkang, iri hati, takabur, dan menjadikan manusia sebagai musuh utamanya demi mengkonfirmasi bahwasannya kepada Tuhan, bahwasannya Tuhan telah salah memilih pemimpin. Jadi iblis adalah yang dahulu kala bekerja bersama golongan malaikat, tetapi dia berasal dari jin yang tercipta dari api, kemudian dia membangkang, dan kemudian terkutuk dan rupanya menjadi seburuk-buruk rupa. Itu adalah iblis. Kemudian syaitan. Syaitan adalah merujuk pada kata sifat dari syaitana. Syaitan bukanlah merujuk pada zat, melainkan kata sifat, yaitu sosok-sosok makhluk yang berjahat dan berbuat kerusakan. Sosoknya atau zatnya kembali antara dua jenis, manusia dan jin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi manusia atau jin yang mana berbuat jahat dan ingin melakukan kejahatan dengan segala macam bentuknya, maka dia disebut syaitan. Dan juga bisa dijulukkan kepada iblis itu sendiri. Syaitan disebut 88 kali dalam Al-Quran, dan begitu pun juga malaikat disebut 88 kali dalam Al-Quran. Itu kembali kepada iblis ataupun syaitan-syaitan besar dengan berbagai nama. Jadi tergantung penyembahnya. Kalau disebut iblis, penyembahnya tidak mengenal dengan nama iblis. Kadang dia dengan segala macam dan beraneka nama, tergantung di bangsa mana, negara mana. Jadi seperti itu, dan itu juga menunjukkan adanya dari kalangan manusia yang memang menyembah setan. Dajjal tidak disebut walau sekalipun dalam Al-Quran, tetapi sangat banyak dalam literatur dan hadis yang menjelaskan, dan menjelaskan masa keluarnya juga tidak jauh semasa dan sezaman dengan Nabi Allah Isa. Dajjal sebagaimana syaitan dari syatana dan dengan wazan fa'al, yang mana menunjukkan bahwasannya adalah pelaku. Dajjal dari dajjala yudajjilu. Dajjal artinya penipu, tipuan, tipu daya, yang memperdaya, yang berdusta, yang sombong, yang angkuh, yang sok pinter, dan suka memperdaya. Penipu, imposter, dalam bahasa Inggris. Itu adalah Dajjal. Bisa dikatakan ada versi yang menyatakan bahwasanya dia makhluk raksasa bermata satu, dan nanti akan keluar di akhir zaman. Kemudian ada yang menjelaskan bahwasanya itu adalah simbolik, bukan makhluk besar raksasa, maka semua orang atau makhluk lain akan kabur darinya tentu. Tapi sebuah simbolik yang menunjukkan bahwasanya Dajjal itu adalah sama sebagaimana syaitan, kata sifat. Yaitu apa? Sosok-sosok yang berlaku, yang berbuat jahat, yang mana ia adalah penipu, yang suka menjajah, suka memperdaya, angkuh, dan bersatunya semua sifat-sifat itu pada dirinya, pada sosok-sosok tersebut. Nah, dikatakan bahwasanya itu hanyalah simbolik raksasa, yakni yang dimaksudkan adalah sebuah sistem yang mana akan berjalan. Surganya neraka Allah, nerakanya adalah surga Allah, dan kemudian khususnya lebih hampir menguasai dunia di zaman terakhir. Itu yang kedua. Versi yang ketiga adalah bahwasanya mungkin dua-duanya, sosoknya akan muncul nanti, dan banyak pengikutnya yang sudah bekerja, yaitu orang-orang yang siapa? Yang mana menyembah setan. Jadi sosoknya ada, sistemnya ada, serdadunya ada. Pada intinya bisa dikatakan juga kelompok makhluk manusia dan jin yang akan memerangi pihak hak, pihak kebenaran, yaitu Sang Ratu Adil, Nabi Allah Isa, Nabi Isa, dan Imam Mahdi yang berada berseberangan di jalan mereka dan ingin membuat kerusakan anti terhadap agama-agama, maka dia berada dalam pihak Dajjal dan Dajjalis.
Kemudian jin. Jin adalah jin disebut 22 kali dan dalam bentuk jan disebut 7 kali dalam Al-Quran. Sementara manusia disebut ins, dalam bentuk ins disebut 18 kali dan seringkali bergandengan. Nah, jin itu juga adalah makhluk yang sebagaimana halnya manusia. Dia berada di alamnya, yang mana juga di alam bawah ini, di alam dunia juga, dan diberikan taklif, tanggung jawab, dan syariat yang sama. Nabinya adalah dari kalangan manusia. Jadi jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Ada mereka sekolah, mereka belajar, mereka bekerja, mereka melakukan sebagaimana hal-hal yang manusia lakukan, cuman dengan alam yang berbeda, dengan fisik yang berbeda, dan halus tak terlihat, sehingga disebutnya jin.